Saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta dan bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah bersedia mengikuti layanan bimbingan klasikal hari ini. Perkenalkan, ini adalah identitas saya. Bahwasanya saya adalah mahasiswa PPG Galjab 2021 LPTK UM Universitas Negeri Malang. Ini adalah kartu peserta saya. Sudah kelihatan ya anak-anak? Kelihatan. Nah, pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan tema pola hidup bersih dan sehat. Kita mulai ya anak-anak ya. Sebelum kita masuk ke materi, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Silakan dipimpin berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa? Safira, biasanya Safira yang memimpin doa. Silakan Fira. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih Safira. Mudah-mudahan apa yang kita jalani, aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Bisa kita mulai ya? Saya absen dulu. Ainul Inayah. Hadir, Bu. Ya. Dania. Hadir, Bu. Ya. Sinta. Hadir, Bu. Hadir. Vanessa. Hadir, Bu. Hadir. Chelsea. Hadir. Nawir. Hadir, Bu. Hadir. Naila Faiza. Hadir, Bu. Hadir. Yang belum hadir siapa ya temannya? Ada enggak hari ini? Nadine. Enggak hadir ya? Kemana? Ada yang tahu kemana Nadine hari ini? Sakit? Iya Dania, sakit. Yang tetangganya sakit ya? Nggih, Bu. Oh ya, mudah-mudahan teman kita yang lagi sakit di rumah segera diberi kesembuhan. Ya? Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, untuk materi layanan bimbingan klasikal hari ini bertema pola hidup bersih dan sehat. Apalagi kenapa Ibu memberikan tema itu? Karena apalagi di musim pandemi seperti saat ini, hidup bersih dan sehat itu apalagi kita sendiri ya, itu sangat penting di masa pandemi. Nah, sepertinya kok loyo ya hari ini ya, kok nggak semangat. Kita lakukan ice breaking dulu. Masih ingat ice breaking yang minggu kemarin? Tepuk suka-suka?
Lupa, Bu. Lupa, ya. Kalau lupa, Ibu ingatkan lagi. Yang masuk Zoom-nya pakai HP, itu silakan HP-nya diletakkan di tempat yang ada sendenannya. Yang sekiranya tangan kalian itu bisa bergerak atau mengikuti gerakan ice breaking nanti. Silakan. Ibu akan contohkan tepuk suka-sukanya ya. Mungkin yang masih ingat, gini, nanti dinyanyikan bersama-sama. Saya beri contohnya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tuh. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tuh ya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Bisa ya? Bisa. Oke, ayo. Kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, senyum manis. Mana senyum manisnya? Ayo tunjukkan. Kalau kau suka hati, senyum manis. Senyum manis. Mana senyum manisnya? Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, senyum manis. Sudah ya, kasih aplaus untuk kalian semua. Nah, kita mulai. Gimana perasaannya hari ini? Sudah merasa senang? Senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya. Coba Ibu share. Share screen. Gimana anak-anak? Sudah terlihat apa belum? Belum, Bu. Oh, sudah. Sudah, Bu. Yang lainnya gimana? Sudah terlihat apa belum? Ampun. Oh, ampun, sudah semua ya. Nah, materi hari ini yaitu pola hidup bersih dan sehat atau biasa disebut PHBS. Ya, pola hidup bersih dan sehat. Kita lanjut. Nah, ini ada petunjuk untuk kalian hari ini. Petunjuk untuk mengikuti materi layanan hari ini apa saja? Yang pertama, tugas kalian adalah menyimak penjelasan guru. Yang kedua, mencermati tayangan video nanti ya, ada tayangan video. Yang ketiga, berdiskusi dengan kelompoknya. Yang keempat, menjawab kuis dengan benar dan tepat. Sampai di sini tugas kalian paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Bu. Ya, bisa kita lanjut ya. Nah, pengertian pola hidup bersih dan sehat. Siapa yang mau membantu Bu Firda membacakan pengertian PHBS? Apa? Jihan?
Bisa bantu Bu Firda, ya? Pengertian pola hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah upaya setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Iya, itu adalah pengertian PHBS. Upaya setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup yang sehat agar tubuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Kenapa Ibu memberikan materi tentang ini? Karena sangat penting di musim pandemi ini ya. Paling tidak diri kalian sendiri itu harus menjaga kesehatannya, harus dijaga baik pola makan, olahraga maupun yang lainnya. Bisa kita lanjut anak-anak sampai di sini? Bisa. Ya. Nah, ini langkah-langkah pola hidup sehat. Nah, silakan dibantu. Mungkin siapa yang bisa membantu Bu Firda nih? Membacakan langkah-langkah pola hidup sehat. Silakan dibuka. Iya, ayo. Yang pertama, olahraga teratur. Menjaga pola makan yang seimbang. Ya. Pikir positif dan stres. 4. Hindari. Menciptakan lingkungan bersih dan sehat. 5. Istirahat yang cukup. Iya. Ini langkah-langkah pola hidup sehat. Apa saja? Yang pertama itu olahraga teratur. Yang kedua, menjaga pola makan yang seimbang. Seimbang itu apa maksudnya? 4 sehat, 5 sempurna. Jadi kalau makan lalapan sambal tok, tapi harus diimbangi dengan sayurnya, ya. Jangan lupa itu. Yang ketiga, berpikir positif dan hindari stres itu ya. Maaf itu salah ketik. Berpikir positif dan hindari stres. Yang keempat, menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Yang kelima, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu waktunya malam, waktunya tidur, ya digunakan tidur. Jangan bermain HP atau game ya. Biar esok harinya bisa fresh lagi. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Boten. Bisa kita lanjut ya? Bisa. Ya, Ibu lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, apa saja kebersihan yang harus dijaga oleh diri sendiri? Ayo, siapa yang mau membantu Bu Firda membacakan? Silakan. Siapa? Vanessa. Kebersihan perorangan. 1. Mencuci tangan dengan sabun. Mandi Ya. 2 kali sehari. Menggosok Ya. gigi sesudah dan sebelum tidur. Membiasakan selalu pakai alas kaki. Tidak meludah di sembarang tempat. Iya. Terima kasih Vanessa. Bu Firda sudah dibantu. Apa saja sih kebersihan yang harus dilakukan oleh diri sendiri atau individu? Atau yang dilakukan setiap orang. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir ya, itu ya. Mandi 2 kali sehari minimal ya. 3, menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur. 4, membiasakan selalu memakai alas kaki atau sandal. 5, tidak meludah di sembarang tempat. Mungkin ada yang kira-kira anak-anak bisa menyebutkan selain ini, kira-kira apa lagi ya kebersihan yang harus dijaga oleh perorangan? Apa contohnya? Yang harus dijaga. Apa? Selain yang ini, ada enggak kira-kira? Siapa yang bisa menyebutkan? Tidak meludah di sembarang tempat.
Ayo, siapa yang bisa menyebutkan lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, betul. Siapa tadi yang bilang ya? Jihan ya? Iya. Terima kasih. Itu masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lainnya. Nanti silakan dipikirkan. Kira-kira apa lagi ya contohnya? Nah, sampai di sini bisa kita lanjut anak-anak? Bisa. Bisa. Oke. Materi selanjutnya yaitu kebersihan di dalam rumah. Ini kebersihan di dalam rumah ya. Siapa yang membantu membacakannya? Zafira? Atau Akila? Risma? Akila sudah ya tadi ya. Risma mungkin? Belum, Bu. Oh belum ya, silakan Sila dibacakan. Belum. Ya. Apa saja kira-kira kebersihan yang Kebersihan di dalam rumah. Jangan biarkan hewan berkeliaran dalam rumah. Ya. Apalagi? Buang sampah pada tempatnya. Ya. Membersihkan lantai dan perabotan dalam rumah. Mencuci spray dan sarung bantal seminggu sekali. Ya. Ada lagi? Apa? Iya. Loh Bu, berarti tidak boleh Bu memelihara hewan. Boleh, tapi jangan dimasukkan di dalam rumah. Ya, dibuatkan kandang tersendiri di luar rumah. Itu yang baik. Yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membersihkan lantai dan perabotan dalam rumah. Seperti menyapu, mengepel, mencuci piring itu harus dijaga semua. Ya, mukna-mukna sajadah itu kan. Sudah, alhamdulillah. Ya. Bisa kita lanjut anak-anak materinya? Bisa, Bu. Ya. Nah, materi hari yang selanjutnya yaitu tips pola hidup bersih dan sehat. Ayo, yang pertama apa? Olahraga teratur. Olahraga teratur. Yang kedua? Menjaga pola makan. Menjaga pola makan. Yang ketiga? Menciptakan lingkungan sehat. Keempat, apa? istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Kelima, apa? Berpikir positif. Berpikir positif. Ya. Olahraga teratur, Bu. Saya enggak bisa setiap hari. Bisanya setiap hari Minggu saja. Kalau olahraga, iya enggak apa-apa. Yang penting rutin atau teratur. Terus yang kedua, menjaga pola makan. Nah ini 4 sehat 5 sempurna. Ada apa saja ini ya. Jadi kalau anak Bu saya itu masa harus minum susu setiap hari? Enggak ya. Air putih itu lebih bagus ya. Yang penting seimbang. Antara sayur, lauk itu seimbang. Jangan setiap hari makan sambal saja. Apalagi anak-anak ini yang disukai jajanannya jajan apa? Jajan mercon ya. Biasanya yang pedas-pedas itu. Nah, itu harus diimbangi makanan-makanan yang lain biar seimbang. Itu. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sehat. Itu ya harus disapu, dipel. Yang keempat, istirahat yang cukup. Ini tadi. Kenapa harus istirahat yang cukup? Waktunya istirahat, istirahat. Waktunya belajar, belajar. Waktunya bermain, jangan bermain game sampai larut malam. Itu harus pandai-pandai mengatur waktu ya anak-anak ya. Yang kelima, berpikir positif. Kalau berpikir positif itu apa ya? Tenang kita. Kalau pikiran kita berpikir negatif sama orang, wah itu nanti bahaya pada diri kita sendiri. Kalau bisa jadi orang itu selalu yang berpikir positif
atau husnudon, jangan suudon sama yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Bisa kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Silakan dibacakan Rosi. Rosi masih ada di sini, Rosi. Naila, boleh? Atau temannya yang bisa membantu Bu Firda membacakan siapa? Manfaat pola hidup. Oh, Vira, ya silakan, Vira. Manfaat pola hidup bersih dan sehat. 1. Setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. 2. Anak tumbuh sehat dan cerdas. 3. Anggota keluarga giat bekerja. 4. Pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan dan modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Ya, terima kasih, Safira. Nah, itu di antaranya manfaat PHBS. Apa saja? Kalau kalian menjaga pola hidup bersih dan sehat, maka setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit atau terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, anak tumbuh sehat dan cerdas. Itu. Yang ketiga, anggota keluarga giat bekerja. Kenapa anggota giat bekerja? Karena nanti biayanya itu akan digunakan untuk memenuhi gizi di dalam keluarga kalian itu ya, terpenuhi gizinya, terpenuhi. Nah, itu jadi bisa digunakan untuk sebagai modal usaha atau pendapatan keluarga. Itu salah satu manfaat PHBS. Paham ya anak-anak? Paham? Nah, ya. Selanjutnya Ibu akan tayangkan sebuah video, silakan disimak baik-baik. Bisa kita mulai ya? Bisa, Bu. Oke. Hidup sehat adalah keinginan dan sekaligus kebutuhan yang harus diupayakan pencapaiannya. Namun, masih banyak di antara kita yang mengabaikan perilaku hidup sehat seperti membuang sampah sembarangan, tidak mencuci tangan sebelum makan, dan buang air besar sembarangan. Banyak yang tidak sadar bahwa sehat dimulai dari perilaku kita sendiri. Sekitar 20 tahun yang lalu, banyak masyarakat kita yang sakit atau terkena penyakit infeksi seperti diare, ispa, dan sebagainya karena tidak hidup higienis, jajan sembarangan, dan lingkungan yang tidak sehat. Saat ini kita mendapatkan pola penyakit lain yang diakibatkan kebiasaan kita yang cenderung tidak aktif secara fisik, kurang mengonsumsi sayur dan buah, mengonsumsi rokok dan alkohol, serta mengonsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan yang mengakibatkan penyakit tidak menular semakin meningkat. Cek kesehatan secara rutin belum menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat kita. Akibatnya, banyak orang yang tidak tahu bahwa dirinya memiliki resiko penyakit yang membuat penanganan penyakit semakin sulit. Penyakit tidak menular telah mendominasi kebutuhan akan pelayanan kesehatan saat ini dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi diri sendiri dan keluarga. Penyakit stroke misalnya, biasanya berdampak pada menurunnya produktivitas penderitanya secara drastis, sehingga berakibat langsung pada kondisi perekonomiannya. Begitu juga dengan penyakit jantung, yang biasanya membutuhkan penanganan medis yang tinggi biayanya, sehingga memberikan beban ekonomis tambahan bagi sang penderita dan keluarganya. Padahal penyakit tersebut sebetulnya dapat dicegah dengan cara melakukan pola hidup sehat, seperti melakukan aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit sehari, mengonsumsi sayur 2 mangkok per hari dan buah sebanyak 2-3 kali sehari, tidak merokok, dan mengonsumsi alkohol serta istirahat cukup. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat disusun dalam sebuah gerakan yang dinamakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Gerakan ini merupakan tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh kalangan masyarakat agar masyarakat dapat berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tujuannya untuk A. Menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular. B. Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit. C. Menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk. Dan D. Menghindari untuk pengeluaran kesehatan. Sehat merupakan tanggung jawab kita bersama, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Keluarga sehat akan menuju kepada Indonesia yang... Bentar, saya akan buatkan ruang breakout room. Nanti kalau anak-anak ada klik join, silakan join ya. Itu juga nanti di akhir jangan live, jangan itu, nanti kembali lagi ke room main ini, yang room awal ini. Bentar, saya Akila sudah saya masukkan ruangan. Chelsea sudah, Rosi sudah, silakan yang sudah ada join. Silakan join. All caught up in the way we were. I feel your hands getting close to mine. Don't say the words that I love to hear. The beat goes on and I close my eyes. Always young, didn't know about love. You were wild, couldn't get enough. Let's leave things the way they were. You stay with me like a lullaby. Sé que te gustó a ti todavía por mucho que digas. Además puedo ver en tus ojos que no solo quieres quedar como amigos. Tienes mi corazón, eres mi obsesión. Pa' siempre. I guess I had my last chance, and now this is our last dance. You fell through the cracks in my hands. Tell myself be stronger. My heart's like a rubber band, and it's such a shame. Sekarang waktunya You'll always presentasi. be the one who got away. We both know that deep down you feel the Siapa yang same. mewakili? Hard to say it's over, but I'm already Kelompok satu. someone else's. Itu ada Ayu, Safira, Fadila, Vanessa, Elvi. Silakan. Ya, silakan, Elvi. Kira-kira apa? Someone else. Analisis Ya. menjaga pola makan, olahraga teratur, Ya. tidur atau istirahat yang cukup, Ya. tidak makan makanan yang mengandung bahan pengawet atau pewarna buatan, Ya. selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan selalu memakai masker. Ya, ada Ya. tambahan lagi temennya kelompok 1? Ada? Gimana? Tidak ada. Ya, gimana teman-teman? Presentasi dari kelompok 1? Betul apa salah? Benar. Betul apa salah? Betul. Betul. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Sekarang waktunya presentasi kelompok 2. Naila,
Vivi, Chelsea, Elo, Erzal. Oh, enggak masuk ya Nadine tadi. Nadine enggak masuk, sakit. Siapa? Yang mau mewakili? Naila, Vivi. Saya. Ya, siapa itu? Silakan. Oh, Chelsea ya. Mandi 2 kali sehari. Ya. Rajin menggosok gigi. Ya. Selalu memakai alas kaki. Ya. Makan makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Apalagi? Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Buang air kecil dan besar pada tempatnya. Gimana? Teman-teman, anak-anak sekalian, presentasi teman kalian dari kelompok 2. Betul apa salah? Betul, Bu. Betul. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Saya, Bu. Ada Rosi, Suci, Nawir, Risma, Jihan. Saya, Bu, siapa itu? Saya, Nawir. Ya, silakan. Kurangi makanan atau minuman yang mengandung gula. Makan buah-buahan yang fresh. Banyak minum air putih. Apabila batuk atau bersin, tutuplah dengan sapu tangan atau tisu. Berpikir positif dan hindari stres. Iya. Gimana? Presentasi kelompok 3, anak-anak? Betul. Betul. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4 itu ada Saima, ada Suci, ada Sakina, Atila, Nurul Zafira, dan Sinta. Silakan yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Saya. Ya. Siapa? Sila. Ya. Ya, yuk. Jangan biarkan hewan berkeliaran di dalam rumah. Jangan meludah di sembarang tempat. Ya. Mencuci spray dan sarung bantal seminggu sekali. Ya. Membersihkan lantai dan perabot-perabot yang ada di dalam rumah dan selalu menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Ada lagi? Tambahan lagi? Sudah? Tidak ada? Kelompok 4. Gimana? Presentasi dari kelompok 4, anak-anak? Betul apa salah? Betul. Betul. Untuk kelompok 4. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa enggak anak-anak? Betul. Enggak ada? Nah, Ibu akan share screen lagi. Ibu ada kuis. Bentar ya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Kelihatan. Kecil apa enggak? Kelihatan ya? Bisa dibaca? Bisa. Bisa. Ya. Nah, ini ada kuis. Ada beberapa kuis. Silakan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, siapa yang mau mencoba? Ayo, angkat tangan, raise hand. Angkat tangan, siapa? Dania Melvi, raise hand. Silakan dibaca. Gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kesehatan, mulai dari nutrisi, kebersihan lingkungan, merupakan bagian dari A. Pola hidup sehat. A. Pola hidup sehat. B. Pola makan teratur. C. Pola istirahat. Yang mana jawabannya? Yang A. Pola hidup sehat. Gimana anak-anak sekalian? Jawabannya teman kalian, Melvi? Betul apa salah?
Betul. Kasih aplaus untuk Melvi. Sekarang yang kedua. Silakan coba siapa yang resen? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Akila, resen. Ayo dibaca Akila. Proses memulihkan diri untuk memulihkan tenaga yang telah dipakai disebut ya. Nah, istirahat berlebihan. Istirahat yang cukup. Istirahat lebih dari 8 jam. C, istirahat yang cukup. Jawabannya? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Gimana? C. Jawabannya C. Betul apa salah? Betul. Betul. Kasih aplaus untuk Betul. Akila. Yang ketiga. Kelihatan? Ayo siapa lagi? Silakan. Siapa yang bisa? Angkat tangan atau resen. Nah, siapa lagi? Akila lagi yang resen. Coba temennya yang lain. Siapa? Siapa? Saya kok belum dengar suaranya Ainul. Mana Ainul? Risma, ayo coba Risma. Berikut yang bukan manfaat pola hidup sehat adalah Iya apa? karena tumbuh sehat dan cerdas, kita merasa aman menghindari diri dari penyakit. B. Jawabannya apa? Berikut yang bukan manfaat PHBL-nya. Kira-kira yang Kita mana? merasa aman. Kita merasa aman. B. Iya, jawabannya betul ya. Kasih aplaus untuk teman kita Risma. Selanjutnya soal yang berikutnya. Siapa yang bisa? Silakan. Nah, Sinta, Regen, silakan. Sinta, dibaca. Iya, Bu. Yang bukan merupakan faktor PHBS bermain. Gimana, anak-anak? Jawabannya yang bukan merupakan faktor. Yang bukan. Betul. Betul. Kasih aplaus untuk teman kita, Sinta. Pinter anak-anak yang terakhir. Nah, ini soal yang terakhir. Jadi kalau ini yang kelima ini betul, berarti anak-anak sudah paham materi yang diberikan hari ini. Siapa yang resen hari ini? Akila lagi. Coba yang lain. Ya Allah. Coba yang lain, yang belum ada suaranya. Naila, Rosi. Mana ya Rosi ya? Rosi, Naila, Ainul, Suci, Kaima. Ayo. Saya belum. Vanessa mungkin. Vanessa. Ayo coba. Vanessa nomor 5. Manfaat olahraga teratur adalah B. Memberikan kesehatan. Manfaat olahraga yang teratur adalah A. Meningkatkan kebersihan lingkungan. B. Memberikan kesehatan. C. Meningkatkan pola makan. Jawabannya B katanya. Memberikan kesehatan. Betul apa salah anak-anak? Betul. Betul. Kasih aplaus untuk teman kalian, Vanessa. Nah, dari 5 kuis ini jawabannya benar semua. Berarti anak-anak paham apa tidak? Paham. Materi yang diberikan pelajaran hari ini. Nah, sudah selesai. Sebelum Ibu, saya stop share dulu ya. Bentar. Nah, sebelum kita akhiri pembimbingan hari ini, kita simpulkan kalau tadi kalian sudah menjawab kuis dengan benar semua.
Sekarang saya tanya, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kalian dapat hari ini? Coba angkat tangan. Bisa, raise hand bisa. Siapa? Akila, ya silakan. Akila, raise hand. Kesimpulannya adalah bahwasanya kita harus selalu hidup bersih karena dengan kebersihan yang kita ciptakan kita akan hidup sehat dan menghindarkan dari berbagai penyakit. Iya, bahwasanya kesimpulan materi hari ini, kesimpulannya adalah bahwasanya kita harus selalu menerapkan hidup bersih dan sehat. Agar apa? Agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Ada kesimpulan yang lainnya? Siapa ya? Kira-kira apa lagi kesimpulan? Kesimpulan yang lainnya? Siapa yang bisa? Kebersihan menjaga kesehatan harus perlu kita terapkan baik dalam diri sendiri maupun di lingkungan rumah kita. Nurul Yafira ya. Baiknya kebersihan harus kita terapkan mulai dari kita sendiri maupun di lingkungan rumah kita. Gimana anak-anak kesimpulan teman kalian hari ini? Betul apa salah? Betul. Betul. Ya, benar bahwasanya kesimpulan materi yang kita dapat hari ini, kita harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama dari diri kita sendiri. Ya, mandi 2 kali sehari, jaga pola makan atau tidur istirahat yang cukup, makan yang makanan seimbang. Nah, itu diantaranya. Paham ya anak-anak ya? Nah, sebelum ibu kita tutup, ada pertanyaan. Apa enggak hari ini? Siapa yang mau? Paham semua ya? Paham semua? Paham. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah, sebelum ibu akhiri, kita berdoa sesudah belajar. Silakan dipimpin Safira. Doa sesudah belajar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran dari hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan anak-anak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan layanan bimbingan pratika hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan sama sholat 5 waktu. Dan anak ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, waktunya hari ini. Sampai ketemu di minggu depan lagi ya. Oh ya, refleksinya itu ibu akan WA nanti ya, refleksi tentang materi layanan hari ini. Apakah kalian senang? Apa tidak? Apakah materi hari ini diberikan bermanfaat atau penting atau tidak? Itu ya, nanti bisa dikirimkan di grup WA kelas. Ya anak-anak ya, terima kasih. Silakan les. Jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.